Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah dermaga dengan anggota Weda Priyokatsuro, Dedi Setiawan, Riko Viverianto, Abdul Muthalib, dan Galis Faul akan menyampaikan hasil kerja kami terkait dengan analisis kegagalan struktur pada dinding penahan tanah di underpass Bandara Soekarno-Hatta. Jadi, kasus yang kami ambil adalah kegagalan struktur di tembok underpass atau terowongan pada jalan perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta. Keruntuhan terjadi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kegagalan ini disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu terkait dengan desain perencanaan, kemudian pelaksanaan konstruksi. Namun berdasarkan hasil analisis tim ahli, menyampaikan bahwa kegagalan struktur tersebut terjadi karena desain yang kurang matang, terutama terkait dengan perhitungan gaya dorong tanah saat tanah basah atau saat terkena air hujan. Seterusnya adalah analisis penyebab kerusakan. Sebelum melakukan perhitungan, perlu dikaji ulang beberapa hal mengenai tanah yang ada di belakang tembok, yaitu jenis tanah dan beban luarnya, nilai sudut geser tanah dan kohesi tanah, kuat geser tanah, massa tanah atau berat tanah, adanya air tanah yang mengakibatkan tekanan hidrostatis pada dinding, lalu juga adalah perencanaan dan juga dimensi penahan tanah. Ya, ini kesimpulan dari penyebab dari kelompok kami. Dari kasus dinding penahan yang rubuh kurang lebih memiliki 34 meter dengan perkiraan paling buruk yakni saat kejadian tanah di belakang dinding jenuh atau elevasi muka air tanah ada di puncak tembok turap. Karena pada di gambar di samping terlihat jalan sekitar lokasi kejadian terlihat basah yang menunjukkan sebelum kejadian tersebut telah terjadi air hujan. Dengan sudut geser tanah 25 derajat dan dengan asumsi gamma tanah sebesar 18 kN per meter kubik, gamma sat sebesar 20, gamma air sebesar 10, maka dapat dihitung perbandingan antara tekanan tanah saat kondisi normal dengan tekanan tanah saat kondisi jenuh. Next. Ya, ini hanya perhitungan untuk mencari nilai keagamannya. Next. Ya, ini perhitungan saat kondisi normal seperti ini. Pada 2 meter di bawah muka tanah tidak ada muka air tanah, dan dengan distribusi gaya seperti ini berbentuk segitiga, dan di bagian kedua di bawahnya itu distribusi gaya berbentuk persegi karena didapat dari hasil pembebanan akibat distribusi gaya di tingkat 1, dan selanjutnya ini di P3 yang berbentuk segitiga akibat distribusi gaya dari muka air tanah ke dasar tanah, dan selanjutnya segitiga di akhir ini merupakan distribusi gaya akibat airnya. Next. Dan dihitung nilai PA1, PA2, PA3, dan PA4. Next. Didapat nilai PA total sebesar 71,95 kN per meter. Next. Dan ini saat kondisi hujan hanya ada 2 distribusi gaya, dan pada saat kondisi hujan muka air tanah berada di muka tanah. Pada saat kondisi hujan distribusi gaya di PA1 berbentuk segitiga
dengan hasil PA1 32,47 kN per meter. Next. Dan distribusi gaya akibat beban air bentuknya juga segitiga dengan nilai 80 kN per meter dan PA total akibat kondisi hujan senilai 112,47 kN per meter. Next. Dari perhitungan di atas, artinya dinding turap tersebut mendapat beban 56,32% lebih besar akibat adanya genangan air di belakang dinding turap. Jadi bisa dibayangkan jika desain tersebut hanya didesain untuk beban kondisi normal dengan PA 71,95 kN per meter, dengan tambahan beban sebesar 56,32% lebih besar dari beban kondisi normal akibat muka air tanah dan sama dengan muka tanah, maka dinding turap tersebut akan runtuh seketika secara struktural. Next. Selanjutnya adalah solusi. Untuk solusi sendiri bisa dilakukan dua hal. Yang pertama adalah melakukan perbaikan dan yang kedua adalah melakukan pembongkaran. Next. Untuk perbaikan sendiri, jika masalahnya adalah salah hitung dengan tidak mempertimbangkan beban air, yang harus dilakukan adalah perbaiki sistem drainase permukaan di atas struktur turap dan perbaiki sistem dinding tanah yang kedap dan masif dengan melakukan boring untuk sistem subdrain dengan diberikan elemen width hole atau horizontal drainage secara proper dan benar maksimal di sepertiga tinggi dinding turap. Tujuannya adalah agar tidak terjadi genangan di belakang turap dan agar tidak terjadi lagi tambahan beban hidrostatik pada dinding, serta memberikan perkuatan tambahan dengan menggunakan ground anchor atau soil nailing sehingga dinding mendapat tambahan kekuatan. Untuk perbaikan ini tidak semua dinding diperlakukan sama. Masing-masing section dari dinding perlu dianalisa secara hati-hati kembali dan ada yang perlu ditambahkan atau mungkin ada yang sudah mencukupi. Next. Ya, untuk perbaikan sendiri ilustrasinya seperti ini. Jadi ada dinding penahan tanah dengan web hole, subdrainage, dan ground anchor. Next. Lalu yang kedua adalah pembongkaran. Di sini untuk pembongkaran perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, harus selalu memperhatikan adanya beban air, baik air limpasan permukaan dan juga air tanah saat melakukan desain. Walaupun sudah dibuat sistem drainase atau subdrain yang baik. Yang kedua adalah pengawasan pelaksanaan di lapangan harus lebih diperketat. Yang ketiga, untuk dinding turap yang langsung bersentuhan dengan jalan sempit atau aktivitas publik yang lain, sebisa mungkin menghindari penggunaan struktur turap tinggi yang monolit dan kaku. Karena jika dilihat rubuhnya turap di kasus ini adalah bentuk kegagalan yang tiba-tiba dengan struktural yang memiliki massa beton yang sangat besar. Untuk alternatif, lebih baik digunakan turap segmental, di mana turap ini merupakan beton segmental kecil-kecil bukan monolit yang dihubungkan dengan material perkuatan tanah geosintesis yang tertanam di tanah timbunannya. Next. Ya, ini adalah bentuk daripada dinding penahan tanah yang menggunakan beton segmental kecil-kecil. Next. Pondasi sumuran. Pondasi sumuran merupakan pondasi peralihan dari pondasi dangkal ke pondasi dalam.
Pondasi sumuran termasuk pondasi dalam yang dibuat dengan cara menggali lubang yang kemudian diisi dengan beton bertulang dengan tujuan untuk mengirim beban ke lapisan yang lebih kuat. Di Indonesia, pondasi kaison sering dibuat berbentuk silinder sehingga umumnya disebut pondasi sumuran karena bentuknya yang mirip sumur. Next. Nah, kemudian ada macam-macam bentuk pondasi sumuran. Yang pertama yaitu lingkaran tunggal, kemudian ada segi empat, kemudian ada lingkaran atau oktagonal ganda, kemudian ada sumuran ganda, kemudian ada bentuk D ganda. Next. Nah, penggunaan pondasi sumuran. Apabila dikehendaki pondasi dalam, maka pondasi sumuran merupakan alternatif dari pondasi tiang pancang. Pertimbangan untuk memilih tidak saja didasarkan pada biaya, tapi juga faktor teknis dan lingkungan. Kedua yaitu pondasi sumuran dipilih karena lapisan tanah yang cukup kuat, daya dukungnya terletak agak dalam berkisar antara 3 sampai 5 meter. Next. Keuntungan dan kerugian penggunaan pondasi sumuran. Yang pertama yaitu keuntungan. Sumuran dapat digali sampai lapisan yang dikehendaki sehingga mudah diperiksa susunan lapisannya. Kedua yaitu lapisan pasir padat, lapisan kerikil atau batuan-batuan lapuk, pondasi sumuran akan lebih mampu mengatasinya daripada pondasi tiang pancang. Yang ketiga, pondasi lapisan pasir padat, lapisan kerikil atau batuan-batuan lapuk kemudian tidak menimbulkan getaran dan keributan pada saat membangunnya. Kemudian kerugiannya. Berhasilnya pemasangan pondasi ini tergantung pada pengalaman dan keterampilan pelaksanaan. Yang kedua yaitu dalam situasi tertentu, penggalian sumuran dapat menimbulkan pengaruh yang kurang baik pada dasar galian dan sisi galian. Next. Terima kasih. Sekian presentasi hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kami mohon maaf. Terima kasih.